Pemirsa, puluhan orang tua murid di Indramayu, Jawa Barat berebut bangku di ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah. Bahkan beberapa orang tua membawa tali untuk mengikat bangku dan meja agar tidak direbut siswa lainnya. Pada hari pertama masuk sekolah, puluhan orang tua murid SDN 4 Kedokan Agung, Indramayu, Jawa Barat antusias mengantar anak-anak mereka dan juga menunggu di depan gerbang sekolah sejak dini hari. Saat penjaga sekolah membuka pintu gerbang, para orang tua langsung berlarian masuk ke ruang kelas untuk berebut bangku paling depan. Bahkan beberapa orang tua menggunakan tali untuk mengikat bangku dan meja agar tidak diambil siswa lain. Sementara orang tua siswa lainnya memilih menempelkan nama anak mereka di meja yang akan ditempati. Terus ini dapat bangku nggak, Bu? Ya, aku masih reputasi, dapat, masih belum tentu. Tapi sempat berebut tadi. Iya. Oh. Kenapa sih, Bu, bisa diikat kursi? Ya, sambil aja rebutan sih. Oh, sebutan. Ini sudah tradisi apa gimana, Bu? Iya, udah sih. Ya dulu gitu, rebut kena. Ini nunggu dari jam berapa, Bu, tadi? Kami tunggu sini jauh jam 4. Jam 4 subuh. Ini nganter anaknya apa gimana, Bu? Butuh. Oh, butuh. Tadi sempat berebut juga? Ya, mas rebutan sih anak sing pada ulu sih pada anak sing ditaleni. Oh, sudah diikat. Anak sing di pai aran apa dari ya? Kalau dia kena bangku. Terus cucu Ibu gimana? Dapat di bagian mana, Bu? Bagian nomor 2. Para orang tua berharap dengan duduk di bagian depan, anak-anak mereka bisa menyerap pelajaran dengan maksimal. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi demi anak apapun yang dilakukan termasuk datang pagi-pagi dan untuk mengamankan bangkunya harus diikat. Sampai di ketali rafia tadi juga ada sempat menempelkan namanya, ini kursi Zio. Waduh, posesif banget. Tapi ini alangkah baiknya sebenarnya wali muridnya untuk merolling kursi anak-anak. Jadi kebagian rata ya, yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Jadi adil. Jadi adil. Ya kan? Nah, ini kita masih seputar hari pertama masuk sekolah, pemirsa. Di SDN 1 Cisalak, Depok disambut bahagia oleh para siswa dan orang tua murid yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dan berikut laporan dari rekan kami Ismalia Meidasari dari Depok, Jawa Barat. Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah yang serentak dilakukan di kawasan Depok seperti halnya di SD Negeri 01 Cisalak Depok. Dan hari pertama masuk sekolah ini disambut dengan bahagia oleh para siswa yang baru masuk dan terlihat juga para orang tua dengan bahagia mengantarkan sang buah hati untuk hari pertama masuk sekolah. Dan di SDN Cisalak 1 ini memang melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini dan untuk 2 minggu ke depan. Dan untuk pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan SDN Cisalak 1 dengan kegiatan pengenalan para guru, ekstrakurikuler dan juga mereka dengan tujuan untuk membentuk karakter sehingga besok akan dilakukan pentas seni. Dan di SDN Cisalak 1 ini telah menerima 121 siswa baru di jalur PPDB terutama di jalur zonasi. Dari Jakarta, Ismalia Tri Julianti Yudi Richard, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Desa Wisata Lantebung di Makassar, Sulawesi Selatan kini masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 gede. Iya, tidak hanya memiliki keindahan alam yang mempesona, desa wisata berbasis ekoturisme ini mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Tarian khas daerah yang diperagakan anak-anak kecil ini menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Desa Wisata Lantebung, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Sandi memberikan penghargaan kepada Desa Wisata Lantebung sebagai salah satu dari 75 desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa wisata berbasis ekoturisme ini dinilai mampu mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ini adalah juga merupakan prestasi dari provinsi karena Provinsi Sulsel menjadi provinsi dengan jumlah
desa wisata terbanyak yang menjadi finalis dari Anugerah Desa Wisata, dan hari ini saya betul-betul sangat memberikan apresiasi dan harapannya bahwa desa-desa wisata ini akan terus bisa membangkitkan ekonomi untuk. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga memberikan beasiswa kepada 10 pengusaha milenial di Sulawesi Selatan. Penyerahan beasiswa diberikan pada pelatihan digital entrepreneur untuk generasi muda Sulawesi Selatan di Nipah Mall, Kota Makassar. Beasiswa berupa bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat membuat usaha para kaum milenial ini maju dan lebih berkembang. Pada kesempatan ini, Sandiaga juga memberikan motivasi kepada para milenial agar selalu kreatif, inovatif, serta mampu memanfaatkan dunia digital dalam menjalankan bisnis mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sekolah gratis SMK Negeri Jawa Tengah dinilai sukses dan tepat menyerap sasarannya ini menyerap anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bersekolah gede. Ya, karena itulah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melanjutkan kesuksesan program yang sama di 15 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah. Bukan perkara mudah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Pada kenyataannya, masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan secara gratis. Potret pilu permasalahan pendidikan salah satunya pernah dialami oleh Suyati, warga Pati, Jawa Tengah. Untuk biaya hidup sehari-hari saja, ibu dua anak ini hanya mengandalkan sawah peninggalan almarhum suaminya. Kula nggih kiyambekan, putrane kula kalih bajeng niku mpun gadah keluargi, gadah griya kiyambak. Lah kula nggih kiyambekan teng dalem. Mboten mikir kula saged sekolah napa mboten. Yen langsane nggih bapake pun mboten wonten. Perasaane nggih seneng nggih nangis ngoten. Nggih remen asal pendidikan yang sae ngoten. Dados kersane pinter. Nggih kula nggih bangga pun asal pendidikan saking sekolah saged mlebet SMA. Remen sangat kula. Serupa dengan Suyati, Sukarti, penjual pecel ini juga mengalami kesulitan perekonomian untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Pendidikan buat anak agar anak saya lebih maju. Masa depannya lebih baik, Pak. Karena dulu saya tidak sekolah, ya seperti ini. Hanya bisa jualan. Saya pengennya anak saya lebih dari saya. Bisa sekolah lebih tinggi. Saya sangat bersyukur ya, Pak. Dibantu meta sekolah di SMK Jawa Tengah itu gratis. Sejak tahun 2019, Ganjar Pranowo membuat terobosan terkait pendidikan di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo mendirikan sekolah gratis atau boarding school bagi masyarakat kurang mampu. Sejak didirikan, angka keterserapan lulusan dari SMKN boarding school cukup tinggi, hingga mencapai 90% yang sudah bekerja baik di perusahaan pemerintah maupun swasta. Sisanya melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan profesi lain. Melihat kesuksesan program SMK Negeri Jawa Tengah di 3 kota, Semarang, Pati, dan Purbalingga, Gubernur Jawa Tengah saat ini tengah melanjutkan kesuksesan program yang sama di 15 kabupaten kota lainnya yang ada di Jawa Tengah. Ingin memberikan lebih banyak akses anak-anak untuk bisa mendapatkan sekolah yang baik dan tidak berbayar. Syaratnya harus dari keluarga yang tidak mampu. Jadi betul-betul harapan kami anak-anak ini minimal menyelamatkan diri. 2, bisa membantu keluarganya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, investasi SDM ini tidak murah, tidak mudah, tapi punya nilai tinggi karena mereka sangat kompetitif. Dan tentu sambil berjalan kita mau ciptakan kualitas anak-anak yang sekolah di vokasi ini bagus gitu kualitasnya. Niat dan komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperluas dan memperbanyak cakupan sekolah gratis SMK Negeri Jawa Tengah harus terus didukung dan dikembangkan karena dinilai tepat sasaran. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.